Kita melihat perkembangan yoga itu kok ternyata ini ya, jadi yang peserta-peserta kita itu progresnya lama sekali gitu, dan tidak terfokus. Jadi maka dari situ kita melihat apa sebenarnya ya masalahnya, kenapa mereka tubuh mereka itu pada saat melakukan yoga, pada saat melakukan misalnya satu postur tertentu, mereka merasa kesulitan. Memang kalau untuk podcast kali ini kita mau membahas hal yang baru ya Mas ya, stira yoga. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu stira yoga, apa bedanya dengan yoga yang lainnya. Ya jadi stira yoga itu adalah sebuah style hatha yoga, yaitu dimana hatha yoga klasik ya yang kita combine dengan hatha yoga modern, jadi yoga modern, di mana kita lebih fokus untuk memberikan kestabilan dan kenyamanan pada praktisi yoga sendiri untuk melakukan lebih mindful nantinya, ya. Karena kita buka dengan biasanya dengan somatic movement, yaitu di mana gerakan-gerakan yang lebih kecil dibanding hatha yoga yang klasikal hatha yoga, sehingga kita pada saat melakukan yoganya sendiri, yoga postur sendiri bisa dilakukan dengan lebih baik ya, karena otot-otot yang kita butuhkan sudah terbuka dari awal lebih baik dan akhirnya yang kita lakukan bisa lebih nyaman gitu. Berarti apakah bisa dibilang ini yoga yang juga sangat cocok untuk pemula atau? Iya. Sebenarnya untuk all level. Untuk all level pastinya untuk pemula bisa, intermediate bisa, yang udah advance juga dari bisa. Yang ada masalah yang dalam tubuhnya bisa, untuk yang sehat walafiat juga apalagi. Iya. Dan stira itu kita ambil dari bahasa Sanskrit. Dalam yoga tuh ada motonya, stira sukha asana. Artinya bisa melakukan gerakan yoga dengan stabil, kokoh, kuat, tetap dengan nyaman. Nah, stira itu adalah stabil. Stabil dan kokoh. Ya, dan dari stira yoga sendiri kita memang tidak menggabungkan elemen misalnya mobility dan flexibility dan strengthening. Kita nggak combine menjadi satu konsep. Jadi kita lebih membagi otot-otot kita, atau katakanlah pelatihan yoga yang kita lakukan itu kita bagi dengan tematik yang lebih fokus pada bagian-bagian tubuh tertentu atau postur-postur yoga yang kita akan lakukan. Ya, jadi sebenarnya kita memisahkan itu tujuannya adalah untuk supaya tubuh kita lebih fokus. Jadi antara strength dan mobility dan flexibility dalam tubuh itu kita lebih pisahkan supaya mereka melakukan juga lebih nyaman dan lebih fokus di tubuhnya, ya. Karena banyak yang terutama pemula ya, kalau advance kita nggak bisa udah biasa ya. Tapi untuk pemula, kalau mereka fokus terlalu banyak di strength, akhirnya mobility flexibility tubuh mereka berkurang. Dan kalau mereka terlalu mobile, terlalu banyak melakukan flexibility mobility, strength-nya kurang, ya itu biasanya loose gitu tubuhnya. Ya, jadi memang itu yang sengaja kita pisahkan di dalam stira yoga. Ya. Artinya stira yoga itu semuanya dipelajari, tetapi belajarnya terpisah dan lebih fokus gitu. Ya. Dan pada akhirnya juga tetap menciptakan keseimbangan, kekuatan, fleksibilitas, menyatu lagi jadi satu dalam tubuhnya. Betul, itu dia. Berarti boleh dibilang ini sebenarnya rangkaian kelas ya, bukan kan kalau biasanya kan kita langsung tiga-tiganya itu dalam satu kelas. Betul. Boleh dibilang ini rangkaian kelas. Rangkaian kelas akan sangat disarankan ketika memang bisa ikut kelas-kelasnya supaya 3 hal itu akhirnya terfokuskan di masing-masing kelas. Betul. Jadi kita ada stira yoga for mobility and flexibility, ada stira yoga for strength, ada stira yoga for healing.
Ya. Oh, ini dipisah-pisah. Kita bisa, ya, udah bisa juga. Artinya orang akan bisa ikut sesuai dengan kebutuhannya. Betul, juga. betul. Yang merasa mobility-nya kurang ya ikutnya Betul di sekali. for mobility. Betul sekali itu dia. Ada orang yang mau fokus di strength, saya mau bisa handstand, ya udah kita ikutin Stira Yoga for strength and stability. Ya, itu yang kita berikan di Stira Yoga ini. Itu udah dimulai Sudah kita Stira Yoga sudah kita develop sejak tahun 2019. Ya, lama. Ya, 2019. Di mana kita setelah kita belajar yoga, berlatih yoga selama kurang lebih 7 tahun gitu ya, kita melihat perkembangan yoga itu kok ternyata ini ya, jadi yang peserta-peserta kita itu progresnya lama sekali gitu, dan tidak terfokus. Jadi maka dari situ kita melihat apa sebenarnya ya masalahnya, kenapa mereka tubuh mereka itu pada saat melakukan yoga, pada saat melakukan misalnya satu postur tertentu, mereka merasa kesulitan gitu, tidak nyaman, tidak stabil ya. Jadi artinya sangat butuh waktu lama untuk mereka bisa stabil. Nah, itu makanya kita pelajari dan akhirnya kita develop sistem Stira Yoga ini, di mana kita combining antara somatic movement dengan hatha yoga modern dengan pergerakan tubuh yang fokus dengan anatomi tubuh dan biomekanik tertentu, sehingga mereka bisa melakukannya lebih baik lagi, lebih mantap. Itu kan kita rasakan sejak 3 tahun terakhir ini, mereka progresnya lebih baik dibanding sebelumnya. Artinya mereka lebih cepat ya. Mereka lebih cepat dan mereka merasa kok saya bisa ya. Dulu saya udah lama latihan kok saya nggak bisa. Dia bilang begitu. Karena dia akan fokus ke salah satu itu tadi. Nah sebelumnya kan campur-campur gitu ya. Jadi kalau yang klasikal itu kan campur-campur yoganya, sehingga mereka tidak fokus dengan tubuhnya itu terlalu berantakan artinya ya, dari segi anatomi tubuh dan pergerakan tubuhnya terlalu berantakan, sehingga mereka tidak bisa mengingat, karena kan butuh body memory. Jadi body memory itu kurang gitu. Nah itu yang kita perbaiki dengan Stira Yoga ini. Nah kalau Mbak Tati sebagai instruktur, ketika orang sudah ikut Stira Yoga ini, apakah ada manfaat yang lebih dirasakan, maksudnya lebih mudah mengajarkan atau bagaimana? Betul. Ya, sebagai instruktur juga kita karena fokus ya latihannya ke hari Senin khusus mobility flexibility. Jadi kita memang benar-benar bisa mengajarkannya ya hanya bagian itu aja gitu. Jadi nggak dicampur dengan kekuatan. Beda dengan hari Rabu khusus kekuatan, fokusnya ada kekuatannya aja. Jadi untuk kita yang mengajarkan memang bisa lebih detail untuk memberikan eksplanasinya dan juga instruksinya menuju satu gerakan tertentu. Kalau misalnya saya nih, saya datang, saya ikut yoga, nah ingin ikut Stira Yoga, itu bagaimana saya tahu saya lebih baik ikut kelas for mobility, for strength, atau satu lagi for healing. Jadi saya tahunya bagaimana, apakah diarahkan oleh tim dari Mahasiswa Yoga atau memang bagaimana? Ya, itu biasa. Awalnya pasti nanya dulu, udah pernah yoga belum? Ya, wawancara. Oh ternyata belum pernah sama sekali. Pasti aku arahinnya ke mobility flexibility dulu. Kita perlu tahu sampai sebatas mana tubuhnya, jointsnya bisa bergerak. Nah, setelah beberapa kali baru kita arahin untuk lebih ke stability-nya, itu yang hari Rabu itu kekuatannya. Berarti kalau belum pernah sama sekali atau mungkin udah pernah tapi udah lama enggak, juga akan ikut itu dulu. Iya, saya sarannya selalu yang mobility flexibility dulu, baru setelah beberapa kali next step-nya baru ke yang strength. Jadi kalau dari tahapan untuk kita melakukan yoga itu sebenarnya yang paling kita butuhkan yoga itu kan sebenarnya mobility dan flexibility di persendian dan otot dulu. Itu dulu ya. Jadi kekakuan itu kita hilangkan dulu, kita berikan mobility dan flexibility sehingga mereka sudah bisa melakukan dengan nyaman dulu. Karena stability itu tidak akan tercapai kalau kita sudah nyaman dulu. Udah nyaman, kita udah tahu mereka bisa lakukan dengan baik dengan mobility flexibility. Lalu kita lakukan strengthening. Jadi strengthening itu kalau terlalu dini kita kenalkan, mereka akan
biasanya terlalu fokus dengan strength akhirnya hilang mobility flexibility dan itu akhirnya nggak stabil juga. Itu yang kita malah kapok lagi. Nah itu dia. Itu ya. Ya karena kan gerakan-gerakan strength itu cukup yang menantang bisa dibilang ya, itu balance lah, push up dan lain-lain gitu ya. Dan mereka kadang-kadang belum pernah sama sekali langsung datang kelas kan kayak robot biasanya. ya. Kalau capek lah ini belum siap, malah ketakutan akhirnya kapok. Jadi kita selalu nyaranin ya mobility flexibility dulu untuk mengetahui ruang gerak dalam tubuhnya sampai sudah ke sana, sudah tahu terus sadar pada saat dia bergerak seperti apa, lanjutannya naik ke yang gerakan. Atau yang kalau misalnya mereka yang datang ke sini mereka mengeluh, aduh saya sakit pinggang karena saya sehari-hari kerja di kantor lama duduk lama. Kita nggak akan anjurkan mereka ikut kelas yang strength gitu ya atau mobility flexibility. Kita bilang lebih baik kamu ikut yang Stira Yoga Healing-nya dulu aja, yang terapeutik ya. Jadi nanti kita perbaiki dulu tubuh-tubuh mana yang merasakan sakit tidak nyaman, kita perbaiki dulu sehingga nyaman dulu tubuhnya. Baru setelah itu kita improve mobility flexibility-nya, baru kita improve strength.